Halo, salam jumpa teman-teman. Salam jumpa, salam sehat, dan salam satu tujuan ya. Teman-teman, hari ini kita kerja deres ya. Cuman kerjaan deres kita batal karena ini hujan teman-teman ya. Tadinya pagi-pagi kita mau deres, jadi ini ya teman-teman, hujan karena airnya nah begini nih. Jadi kita nggak jadi deres. Untung ini kemarin sudah diobat teman-teman. Nah, sudah diobat tapi belum dibangkit, karena kalau dibangkit pun sudah banyak beramburan, tapi tukang bangkitnya belum ada. Ini bau teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, sebelum pembahasannya, teman-teman subscribe dulu, komen, dan tekan tombol loncengnya biar setiap hari video kita lewat di layar kalian ya, karena kita selalu setiap hari akses untuk informasi pertanian teman-teman. Informasi pertanian itu penting sekali karena setiap harinya kita terjun di YouTube pertanian ya. Kita setiap hari muncul di layar kalian. Yang penting kalian mau nonton, simak baik-baik supaya tutorial-tutorial di pertanian ini kita masih ada. Nah, jadi teman-teman, untuk selanjutnya ini pembahasan yang cara deres yang kena kayu ini loh teman-teman. Ini perlu kita pahami ya. Kalau teman-teman punya karet yang banyak seperti kebun-kebun begini, teman-teman harus hati-hati mengenai cara nyadapnya ya. Cara nyadap ini jangan sampai kena kayu ini teman-teman. Kalau kena kayunya dia pulihnya lama, ini kulitnya ini ya, sekitar 5 atau 6 bulan baru bisa pulih teman-teman ya. Jadi kalau bisa teman-teman, bagus teman-teman untuk deres ini. Kalau belum anggota kalian belum paham, bagus diajari dulu. Setelah diajari baru dilepas ya. Jangan sampai teman-teman nanti nyesal deres belum bisa, ngakunya bisa, tahu-tahu hancur kayak begini. Ini udah hampir 1 kilan teman-teman ya. Ini yang tembus ke kayu ini. Jadi itulah kecewaan petani karet ya, petani kebun ini. Kalau yang deresnya kurang paham, akhirnya kena ke kayu. Setelah kena ke kayu ini teman-teman, akan lambat perkembangannya. Dia tetap pulihnya ini 5 bulan atau 6 bulan baru pulih teman-teman ya. Jadi kalau kita bisa mengatasi ini, cara memulihkan itu teman-teman bisa mengeluarkan modal lagi. Artinya modal itu kita kasih pupuk urea sama TSP yang bagus, jangan TSP yang murahan ya teman-teman. Karena kalau yang harga bagus itu, harga mahal di mana-mana itu pun kualitasnya bagus ya. Jangan pupuk yang murah kalau bisa. Jadi begini ini teman-teman, kalau ini nanti sudah pulih kayak ini ya, ini deresnya juga bagus karena nah yang ini sudah dideres, ini bagus kan pulihnya yang ini. Nah, kalau yang kena kayu ini sampai 6 bulan baru pulih, nah ini kayak lubang-lubang begini teman-teman, itu nggak nyambung getahnya. Jadi teman-teman perlu ketahui, kalau punya anggota yang tukang deres belum paham, belajari dulu ya. Belajari, setelah sudah belajar baru disuruh kerja. Nah, minimal teman-teman bisa ngajari kerja ini 2 hari atau 3 hari lah. Dia pas deres kita ikuti ya. Nah, kita deres 1 baris, yang kita ajari itu 1 baris supaya mengikuti deresan kita yang sesuai sama porsi kita ya. Jangan sampai kita luka-luka sampai batang kayak ini. Kalau sampai batang ini memang cepat teman-teman, cepat cara kerjanya, tapi yang punya karet akan rugi ya, akan rugi karena pulihnya lambat. Yang aturan putaran itu dalam per hari itu kita masih bisa deres, ini bisa ada yang nggak bisa dideres ya. Kayak ini sekilan nggak bisa dideres teman-teman ya, sekilan ini. Kalau ini kita putar dari sini, berarti ininya nanti daunnya akan gogrok, akan gugur ya. Jadi kita nggak maksimal ke hidupnya. Jadi harusnya kita tetap ke sebelah dulu. Kalau ini belum pulih, ini belum dipotong teman-teman nih. Padahal ini sudah mulai bagus, ini dari sini nih ke bawah udah mulai bagus ini. Nah, jadi kalau ini pulih nanti baru ini teman-teman. Kalau ini belum pulih, belum tertutup kayunya, terus dideres dari sini,
ini akan mati ya, akan gugur alias gogrok ya. Itu teman-teman, itu perlu dipahami untuk panen karet, untuk nyadap karet ya. Karena kita walaupun kita itu pendatang, tapi kalau bidang pertanian ini insya Allah lah kita 10 tahun bertani ini udah agak lumayan paham ya. Karena kita 10 tahun ini teman-teman taninya bukan di karet aja ya. Kita pernah nyadap karet juga, pernah nanam karet juga. Tata cara pertumbuhan karet saya juga pernah ya. Pernah yang alami karena kita punya karet sendiri. Nah itu, terus bidang sawit juga kita sudah nanam, sudah berhasil. Kita tak tahu caranya, walaupun kita tidak sekolah di pertanian, tapi tata cara ngelola merawat sawit dan sebagainya tahu. Nah, apalagi bidang kita di pertanian sayuran, pisang, jagung, cabai, tomat, semangka dan melon itu sudah pekerjaan kita ya teman-teman, karena kita setiap musim itu rolling tanaman itu ya teman-teman. Biasanya saya habis cabai terus melon, habis melon cabai lagi. Nah nanti ada lahan satunya jagung, habis jagung terong, nanti jagung lagi. Itu teman-teman, itu kalau tanaman palawija ya. Nah tapi kalau tanaman karet sama sawit itu tetap dia nggak ganti-ganti. Makanya itu kita perlu dipahami masalah perawatan teman-teman, karena banyak yang pinter tapi belum paham ya tentang perawatan. Itu banyak yang pinter, pahamnya belum ada ya. Itu caranya teman-teman. Jadi perlu kita sadari bahwa pekerjaan ini tidak mudah. Nah, kerjaan ini perlu proses, kerjaan ini perlu dicermati dan perlu ketekunan teman-teman ya. Teman-teman jangan mentang-mentang sudah pinter terus kerjanya cuman sebentar ditinggal lagi, besok lagi, jangan teman-teman. Pekerjaan itu kita pakai target, kalau belum selesai jangan ditinggalkan. Itu ya, misalkan hari ini target kita dari sini 200 pohon, kalau belum selesai jangan ditinggalkan, jangan ditunda-tunda. Karena itu rezeki kalian akan tertunda juga sampai ini tertunda gitu loh. Itu caranya di bidang ini teman-teman ya. Nah itu, jadi maklum aja, kalau kalian itu bisa menjalankan yang ini, insya Allah karet kalian akan bagus dan karetnya akan jadi top chair ya. Itu caranya teman-teman di kebun karet. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang. Mudah-mudahan kalian yang sudah subscribe dan komen dan tekan tombol loncengnya, rezekinya murah dan diberi kesehatan selalu teman-teman. Dan sampai jumpa di video kita yang akan datang. Terima kasih.